Silai bersembunyi di sini untuk menyelidiki berita tentang kota waktu dan luar angkasa meskipun banyak orang terbasmi dan terluka terakhir kali. Sebagian besar mata-mata tewas, namun masih ada 2 atau 3 mata-mata yang bersembunyi di kota ruang dan waktu. 2 atau 3 pengkhianat ini mengintai sangat dalam, dan salah satunya berasal dari keluarga Zuokyu, sehingga mudah untuk mendapatkan informasi umum dari barat. Butuh waktu 2 bulan untuk membangun altar teleportasi di kota ruang dan waktu. Orang-orang dari Istana Api Hitam telah turun ke dunia nyata. Total ada 2 orang, dan mereka seharusnya menjadi dewa bencana kedua. Namun pengkhianat tersebut belum pernah melihat mereka berdua, dan berita tersebut memang telah diblokir, bahkan kota ruang dan waktu berada di bawah darurat militer saat ini, dan tidak ada yang bisa keluar untuk mencegah bocornya berita tersebut. Kedua dewa itu pergi 5 hari yang lalu, bersama dengan Zuokiulu dan 9 dewa tertinggi para dewa, 9 orang yang sama yang melarikan diri terakhir kali. Mereka pergi dalam 2 kelompok. 2 dewa tertinggi Istana Api Hitam telah menyamar sebagai orang kuat dari alam dewa. Mereka berteleportasi dengan Zuokiulu terlebih dahulu. Mereka seharusnya sudah tiba di bagian utara alam dewa saat ini. Artinya, tidak ada Tuhan Yang Maha Esa di kota ruang dan waktu. Luli bertanya setelah mendengarkan kata-kata Silai, dan Silai mengangguk ya. Menurut informasi dari pengkhianat, para tetua rumah ruang dan waktu semuanya ada di kota. Hanya ada satu alam dewa tertinggi di ruang dan waktu mansion, dan itu adalah Zuokiulu, kiri. Luli terdiam beberapa saat dan bertanya, berapa banyak lagi pengintai yang bisa kamu gunakan? Kehabisan, si Hui berkata beberapa waktu lalu, untuk menghancurkan altar teleportasi di Istana Ruang dan Waktu dan menunda utusan Istana Api Hitam turun ke dunia nyata, sebagian besar dari mereka meninggal. Baru-baru ini, wanita itu mengerahkan beberapa orang untuk saya, tetapi orang-orang itu belum sepenuhnya ditempatkan dan belum mengintai. Sekarang hanya ada beberapa lusin pengintai yang tersedia. Memeriksa, Luli melambaikan tangannya dan berkata periksa situasi di beberapa area dekat kota waktu dan luar angkasa, terutama di dalam kota, dan pastikan tidak ada orang kuat yang mengintai di sana. Anda dapat menemukan cara untuk memobilisasi orang untuk menimbulkan masalah. Jika ada orang kuat yang mengintai di dalam, itu akan mudah. Merasa. Bagus. Bagi Silai, perintah Luli tidak berbeda dengan perintah Pan Yukin, dan dia melaksanakannya tanpa bertanya apapun. Luli membuat perjanjian dengannya dan berangkat mengintai kota ruang dan waktu. Kenali diri Anda dan musuhnya, dan Anda bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Luli tidak sebodoh dulu, dan dia datang hanya untuk membasmi orang. Bagaimanapun, Zuokiulu dan yang lainnya akan membutuhkan waktu untuk pergi ke Tanah Yuyan, selama dia yakin tidak ada orang kuat yang mengintai di kota, dia akan segera mengambil tindakan. Saat itu, Zuokiulu dan yang lainnya hanya bisa berbalik, karena target mereka adalah Luli, karena Luli telah melarikan diri ke alam dewa, tentu saja mereka harus memburu Luli terlebih dahulu. Kekuatan di balik Tanah Yuyan adalah Istana Sangqing, dan orang-orang dari Istana Api Hitam pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap Ling Qingyan dan lainnya. Hal itu tidak hanya akan menyinggung Istana Sangqing, tetapi juga menyebabkan hilangnya status. Ketika kedua dewa itu berbalik, Zuokiulu dan yang lainnya secara alami akan mengikutinya, mereka tidak berani bertindak sendiri, jika tidak, kemungkinan dibasmi oleh Luli sangat tinggi. Selain itu, tanpa kerjasama mereka, bagaimana 2 orang kuat dari Istana Api Hitam bisa menemukan Luli dengan mata gelap di alam dewa? Setelah menghabiskan sebagian besar hari, Luli tiba di dekat kota ruang dan waktu. Melihat dari kejauhan, dia melihat sebuah kota megah berdiri di puncak gunung. Kota ini dibangun ratusan mil jauhnya dari kota ruang dan waktu yang asli. Itu adalah kota yang benar-benar baru. Luli dapat melihat beberapa penjaga tersembunyi di dekatnya, dan juga dapat melihat sersan patroli di luar kota dari kejauhan. Kota ini dijaga ketat. Luli diam-diam berkeliaran di sekitar area itu, dia terlalu berkualifikasi untuk mendeteksi informasi, dan penjaga rahasia yang bersembunyi di dekatnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dia tidak main-main, tidak menangkap beberapa penjaga rahasia untuk mengumpulkan informasi, yang dapat dengan mudah membuat khawatir orang-orang di kota. Luli memeriksa rumah ruang waktu sejauh jutaan mil, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia juga menemukan pengintai yang dikirim oleh Silai, yang bersembunyi di pegunungan terdekat, menunggu laporan berita dari kota Silai. Setelah malam tiba, Silai datang. Dan Silai melaporkan Tuan Muda. Panggil aku Tuan, rasanya janggal memanggilku Tuan Muda. Luli juga berusia belasan tahun, namun ia selalu merasa bahwa Tuan Muda disebut sebagai seseorang yang berusia belasan atau 20-an. Silai tersenyum canggung dan berkata Tuan, Anda belum berusia 100 tahun.
Anda dianggap sebagai pemuda di alam dewa. Wajar jika memanggil Anda Tuan Muda. Tetapi Anda tidak menyukainya, jadi saya akan berubah judulnya. Saya telah mengaturnya di kota ruang dan waktu di tengah malam. Akan ada berita pada waktunya. Bagus. Luli tidak bertanya pada Silai bagaimana dia mengaturnya. Orang ini selalu menjadi tangan kanan Pan Yukin. Dia bertanggung jawab atas kecerdasan di alam dewa. Dia tidak pernah menimbulkan masalah, yang menunjukkan kemampuannya. Luli dan Silai menunggu dengan tenang. Silai terus melihat ke arah kota ruang dan waktu. Mereka hanya berjarak 1000 mil dari kota ruang dan waktu. Cahaya bulan sangat bagus malam ini, dan samar-samar mereka bisa melihat kota besar di kejauhan. Yang akan datang. Di tengah malam, Silai berseru, Luli membuka matanya dan melihat sekeliling, samar-samar melihat cahaya terang di sisi lain kota ruang dan waktu, seolah-olah ada api yang berkobar. Memanggil. Sesaat kemudian, sebuah bom sinyal membubung ke langit, meledak di udara, mekar seperti kembang api, dan menerangi separuh langit. Wajah Silai menunjukkan kegembiraan, dan dia mengangguk kepada Luli dan berkata, para pengintai di kota telah memastikan bahwa tidak ada yang maha tinggi yang bersembunyi di kota. Bagus. Luli benar-benar lega. Matanya berkedip sejenak sebelum dia memerintahkan kumpulkan pengintai untuk memantau situasi di sekitar. Jika perlu, lepaskan suar untuk memperingatkan. Saya akan pergi ke kota ruang waktu. Kebaikan. Silai menerima perintah tersebut, dan kemudian dia teringat sesuatu dan berkata Tuan, Anda boleh melakukan pembantaian, tetapi semua orang kami di kota seharusnya dibasmi sekarang. Kota ini sekarang penuh dengan orang-orang dari rumah ruang dan waktu. Oke, Luli melompat ke udara, aura di tubuhnya memenuhi udara, dan dia bergegas menuju kota dengan tidak hati-hati. Bang! Kemunculan Luli mengingatkan banyak penjaga rahasia, dan suar peringatan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit. Sisi kota waktu dan luar angkasa segera bereaksi, perisai cahaya biru langit menyala di luar kota dan terbalik di kota. Hehe, Luli mencibir dan mencapai kota ruang waktu dalam sekejap. Dia mengalihkan pikirannya ke arah kota dan menemukan bahwa beberapa kastil di kota itu terbakar, dan kota itu berada dalam kekacauan. Lihat, siapa orang itu? Mengapa pria itu sangat mirip, Luli? Benar, ini Luli. Luli ada di sini untuk membasminya. Kirim pesan ke kepala istana dengan cepat, cepat, cepat. Ketika orang-orang di kota melihat seorang pemuda berambut putih melayang di udara, mereka semua mendidih, aura Luli dilepaskan, tetapi tubuh kecilnya membuat orang merasa seperti naga raksasa, yang lebih menakutkan daripada binatang buas tingkat raja. Darahnya sekuat gunung dan banyak orang di kota tidak bisa bernapas. Para tetua rumah ruang dan waktu panik, Zuo Qiulu dan yang lainnya pergi ke Tanah Yuyan, begitu pula dua utusan dari Istana Api Hitam. Mereka mengira akan segera menerima berita tentang pembasmian Luli, tetapi mereka tidak menyangka Luli akan datang ke rumah mereka hanya beberapa hari setelah mereka pergi. Bas, rangkaian komunikasi khusus menyala, dan itu jelas merupakan pesan untuk Zuo Qiulu. Luli tidak mengambil tindakan apapun setelah dia terbang, dia hanya menunggu mereka memanggilnya, dia hanya ingin Zuo Qiulu dan yang lainnya kembali. Sue Ling Er, dia berteriak dalam-dalam, dan mayat dewa muncul di kehampaan di dekatnya, dan kemudian bayangan pohon anggur berdarah muncul di dalam mayat dewa dan menembus ke tanah. Time and Space Mansion dibangun belum lama ini, dan formasi di sini tentunya tidak kuat, akan mudah untuk menghancurkan formasi tersebut dengan kemampuan Sue Ling Er. Benar saja, hanya dengan setengah batang dupa, Sue Ling Er mengirimkan pesan guru, formasi ini baik-baik saja. Apakah Anda ingin menghancurkannya? Pedang Han Feng muncul di tangan Luli, tubuhnya dipenuhi aura pembasmi, dan dia berteriak hancurkan formasi. Bas! Begitu Luli selesai berbicara, perisai kota itu bersinar terang, lalu meledak seperti gelembung. Kota ini rusak, rusak. Wajah para tetua rumah ruang dan waktu penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka berpikir bahwa perisai pelindung kota dapat bertahan setidaknya 1 atau 2 hari. Bagaimanapun, susunan ini diatur oleh master formasi yang kuat dari Sekte Senjiang, tapi mereka tidak menyangka, langsung rusak. Ada ratusan ribu tentara di kota, beberapa kekuatan besar para dewa, dan puluhan kekuatan super para dewa, ini adalah kekuatan terakhir dari Istana Ruang dan Waktu. Kekuatan ini sebenarnya cukup bagus, tapi tidak ada satupun Luli yang berniat melawan. Ini Luli, seorang pria galak yang menekan pasukan Ibel $1 dengan 1 orang, membasmi Kaisar Yuxing dengan 1 orang, membalikkan situasi dengan 1 orang dan membalikkan keadaan. Apalagi mereka, bahkan jika semua makhluk tertinggi di alam dewa ada di sini, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Luli, bukan?
Berdebar, seorang tetua berkepala lemah bereaksi dengan cepat, dia berlutut di tanah, merangkak ke bawah, dan berteriak dengan keras, "Tuan Lu, tolong selamatkan hidupmu." Bahkan para tetua pun berlutut, dan beberapa sersan segera bereaksi dan berlutut ketakutan sambil berteriak keras, "Tuan, selamatkan hidupmu." Ketika Zuo Qiulu dan sekelompok dewa tertinggi pergi ke utara untuk pertama kalinya, banyak orang sebenarnya sangat ketakutan di dalam. Mereka memikirkan apa yang akan mereka lakukan jika Lu Li datang untuk membasminya suatu hari nanti. Sekarang tetua ini telah memberi contoh, menghadapi Lu Li, mereka semua merasa seperti sedang menghadapi gunung yang menjulang tinggi dan tidak dapat mengerahkan semangat juang apapun, mereka hanya bisa berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tentu saja banyak orang yang tidak berlutut, terutama para sesepuh. Karena mereka tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Lu Li. Awalnya, Lu Li membasmi Zuo Qiurong dan Zuo Qiuyan. Mereka menganggap Lu Li sebagai musuh bebuyutan mereka. Setelah Lu Li bangkit, mereka juga khawatir Lu Li akan bersaing memperebutkannya, kekuatan dan posisi istana ruang dan waktu. Seorang tetua mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, "Lu Li, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani main-main, kamu akan menjadi musuh bebuyutan rumah ruang waktu kami. Kami dan 3 kekuatan dewa super lainnya adalah dalam semangat yang sama dan memiliki kebencian yang sama. Anda dan rumah ruang waktu kami adalah sama. Jika kami adalah musuh pemerintah kami adalah musuh dari 4 kekuatan dewa super, dan kami adalah musuh dari kekuatan besar di belakang kita." Hahaha. Lu Li tertawa, tawanya penuh ejekan. Dia memandang ke arah sekelompok tetua dengan mata dingin dan berkata, "Musuh. Apakah kepalamu pernah ditendang oleh seekor keledai?" Zuo Qiulu memimpin 10 dewa tertinggi untuk membasmi Yuyan. Saat itu waktu, kami sudah mati pada saat itu. Bukankah Zuo Qiulong Anda dibasmi oleh saya? Apakah Anda tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Istana Anda saat ini? Jangan menghina kecerdasan semua orang. Bas. Setelah Lu Li selesai berbicara, sebuah kastil tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian perisai di sana meledak. Lu Li menyapu pikiran spiritualnya dan menemukan sebuah altar yang sangat besar dan rumit di dalamnya. Dia tahu tentang altar teleportasi yang terhubung ke surga kedua. Cek, Lu Li melambai pada Han Feng dengan santai, dan cahaya pedang berwarna merah darah melesat pergi dan dengan cepat menghantam kastil. Kastil itu meledak dan altar di dalamnya hancur secara alami. Mereka yang ingin menyerah harus segera pergi ke utara kota. Aku hanya akan memberimu 10 napas. Jangan berlarian di utara kota, kalau tidak kamu akan dibasmi tanpa ampun. Lu Li berkata dengan nada membasmi, dan kedua tetua yang berlutut di tanah segera terbang menuju utara kota tanpa berpikir. Para sersan yang berlutut juga terbang menuju utara kota. Ada lebih dari 100.000 orang di kota itu, dan 40.000 hingga 50.000 di antaranya terbang sekaligus. 7 atau 8 kekuatan super dari alam dewa melarikan diri. Mata yang lain berkedip-kedip, terutama para sersan yang sangat ingin pergi ke utara kota. Namun tetua langsung mereka tidak melarikan diri, sehingga mereka tidak berani bergerak. Waktunya sudah habis, ayo kita semua mati. Setelah 10 napas waktu di dalam hatinya, Lu Li tidak lagi memberi mereka kesempatan. Cahaya di dalam mutiara jahat langit bersinar terang, dan serangga kosong yang tak terhitung jumlahnya meraung. Lu Li terlalu malas untuk mengambil tindakan terhadap sekelompok level rendah prajurit. "Lu Li, kami akan melawanmu." Melihat serangga void melesat turun dari langit, beberapa tetua menunjukkan keinginan untuk mati di mata mereka. Mereka terbang seperti orang gila dan melepaskan berbagai serangan. Beberapa aliran cahaya melesat ke arah Lu Li. Lu Li punya waktu untuk menghindari serangan super kuat dari alam dewa. Namun, dia berdiri di udara dan tidak bergerak sama sekali. Meskipun serangan menghantamnya dan suara tumpul, Lu Li tidak menunjukkan luka di tubuhnya kecuali beberapa robekan di jubahnya. Bergerak 1 poin. Para tetua masih ingin menyerang, tetapi serangga kosong di seluruh langit meraung dan menyelimuti semua orang di kota. Tidak ada keraguan tentang kekuatan serangga hampa, bahkan ibel $1 yang kuat pun dapat dibasmi secara instan, apalagi dewa-dewa biasa ini. Segera kota itu berubah menjadi neraka, dan hampir 100.000 orang yang tersisa berguling-guling sambil memegangi kepala mereka, tetapi segera mereka berhenti bergerak, dan kepala mereka perlahan menghilang, dan mereka semua dimakan oleh serangga kosong. Orang-orang kuat dari alam dewa dan tetua super kuat dari alam dewa hanya bertahan beberapa saat, dan tak lama kemudian mereka semua mati secara bertahap. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari 100.000 orang di kota berubah menjadi mayat tanpa kepala. Serangga setan. Banyak orang di luar berseru, dan wajah puluhan ribu orang menjadi pucat, mata para dewa yang mengamati kota penuh ketakutan.
Ternyata ketika Luli menggunakan serangga kosong untuk menghadapi setan, mereka tidak merasakan apa-apa, bukan hanya tidak takut, tapi mereka semua bersemangat. Pada saat ini, serangga Void sedang berhadapan dengan mereka, banyak orang yang masih hidup beberapa saat yang lalu, dan banyak pejabat senior rumah ruang dan waktu yang selalu mereka kagumi, berubah menjadi mayat tanpa kepala dalam sekejap. Ini mengejutkan hati mereka. Ada puluhan ribu orang di utara kota, dan tidak ada yang berani melarikan diri. Metode brutal Luli mengejutkan semua orang. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Void Womb jika mereka begitu lambat? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setelah semua orang terbasmi, Luli melepaskan serangan dewa yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan bangunan di kota sepotong demi sepotong. Kota ini baru saja dibangun, dan hanya ada sersan dan tidak ada warga sipil. Wanita dan anak-anak Luli tidak takut akan cedera yang tidak disengaja dan dengan cepat menghancurkan kota itu menjadi reruntuhan. Setelah memastikan bahwa tidak ada satupun bangunan utuh di kota itu, Luli perlahan terbang ke arah utara kota. 40.000 hingga 50.000 orang itu segera berlutut dan bersujud di tanah, tidak berani menghembuskan napas. Luli menatap ke arah puluhan ribu orang dengan mata dingin, terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak ingin kamu menyerah. Selama kamu bersumpah darah Tuhan Mahadewa dan meninggalkan waktu dan Space Mansion mulai hari ini, aku akan menyelamatkan nyawamu." Wah! Puluhan ribu orang menjadi gempar, mereka telah bergabung dengan Time and Space Mansion selama bertahun-tahun dan memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Time and Space Mansion. Setelah bersumpah darah Tuhan-Tuhan, Anda benar-benar terpisah dari rumah ruang dan waktu. Siapa yang berani mengambil risiko melanggar sumpah darah Tuhan-Tuhan dan kembali ke rumah ruang dan waktu lagi? Tentu saja, beberapa orang langsung bersumpah darah Tuhan Allah. Bagi mereka, segala sesuatu dalam hidup ini penting. Mereka dapat bergabung dengan kekuatan lain setelah meninggalkan rumah ruang dan waktu. Anda bahkan dapat membentuk kekuatan Anda sendiri. Alam dewa sangat besar dan ada begitu banyak wilayah saat ini. Ini adalah kesempatan bagus. Mereka yang bersumpah darah Tuhan Mahadewa pergi ke kiri. Luli melambaikan tangannya, dan beberapa ratus orang yang telah bersumpah darah Tuhan Mahadewa segera terbang ke kiri. Orang-orang yang tersisa panik karena Luli mulai melepaskan serangga lagi. Serangga hampa yang padat ini tidak berbeda dengan pembawa pesan kematian, masih ada lebih dari 100.000 mayat tanpa kepala di kota ruang dan waktu. Segera semua orang bersumpah untuk pergi ke kiri, Luli tidak berkata apa-apa dan memperhatikan dengan dingin, terus melepaskan serangga kosong. Sersan yang tersisa benar-benar panik, karena mereka semua memilih untuk menyerah. Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak perlawanan untuk meninggalkan Time and Space Mansion. Dan, Luli begitu kuat, manfaat apa yang didapatnya dari tinggal di rumah ruang dan waktu? Bisakah Zuo Qiulu dan orang-orang dari Black Flame Palace benar-benar membasminya? Setelah membakar dupa, semua orang bersumpah darah kepada Tuhan Allah. Luli mengangguk sedikit, segera menyingkirkan serangga Void, dan berkata, "Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Kamu dapat membantuku menyebarkan berita Zuo Qiulu melakukan hal yang salah. Aku, Luli, akan membasminya. Jika orang-orang Istana Api Hitam ingin bertarung denganku, jika kamu adalah musuh, maka kami akan bertarung sampai mati." Di bagian utara alam dewa, Green Willow Mansion. Karena rumah besar ini berada di utara alam dewa, ia bergerak relatif cepat ketika Ibel $1 menyerbu, sehingga keluarga besar di rumah besar ini hampir tidak mengalami pukulan besar. Setelah Ibel $1 ditenangkan, banyak orang pindah ke sini, dan banyak kota di sini mendapatkan kembali vitalitasnya. Di Green Willow City, 2 orang dari Black Flame Palace sedang duduk di kursi utama. Zuo Qiulu dan 9 Divine Realm Supremes menemani mereka di kiri dan kanan. Orang berikutnya adalah penguasa Green Willow Palace dan keduanya keluarga besar di domain ini, Patriark. Setelah berteleportasi selama beberapa hari, Zuo Qiulu kebetulan mengenal penguasa Green Willow Mansion, jadi dia memutuskan untuk beristirahat di sini selama sehari dan menghibur kedua dewa tersebut. Ada sekelompok wanita cantik menari di aula utama. Mereka adalah penari yang dibesarkan oleh keluarga penguasa istana. Meski penampilan dan temperamen mereka tidak luar biasa, mereka semua tahu cara merayu pria. Setiap kerutan dan senyuman penuh nafsu, terutama goyangan pinggang tipis dan pinggul montok, serta kain kasa tipis di badan yang menjulang, memberikan dampak visual yang kuat bagi orang-orang. Dua Dewa Agung, aku menghormatimu. Wajah Zuo Qiulu memerah dan dia sering bersulang. Kedua dewa itu pasti sekelas, dan yang satu sangat tua, mungkin baru berumur 1 atau 200 tahun. Dia memandang kedua penari di tengah dengan sedikit cemburu. Zuo Qiulu diam-diam memberi isyarat kepada penguasa istana,
dan kedua penari itu berjalan menuju Dewa Muda itu dengan tangga teratai dan berlutut di tanah untuk melayaninya. Dewa Muda itu tidak menolak, bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang kedua penari itu. Dewa senior lainnya tidak terlalu memperhatikan hal ini, dia minum dalam diam sendirian, tidak terlalu memperhatikan semua orang, dan memiliki sikap yang sangat tinggi. Dua dewa tertinggi, bagaimana kalau kita istirahat di sini untuk malam ini, melanjutkan teleportasi besok, dan langsung pergi ke tanah Yuyan sekaligus. Zuo Qiulu memanggang segelas anggur lagi dan menambahkan saya telah mengerahkan semua pengintai terbaik untuk mengintai di tanah Yuyan. Saya akan segera dapat menemukan keberadaan Luli. Kemudian kita akan melihat kedua orang dewasa itu menunjukkan kehebatan mereka. Dewa muda itu tersenyum tipis, memasukkan tangannya ke dalam rok kedua penari itu, dan berkata dengan acuh tak acuh bukankah mereka hanya orang menyebalkan kecil. Aku dapat dengan mudah membasmi mereka untukmu. Benar, Tuan Yan sangat kuat dalam pertempuran. Dibandingkan denganmu, Luli sama berbedanya dengan matahari, bulan, dan kunang-kunang. Zuo Qiulu menyanjungnya dan kemudian mulai bersulang lagi. Dia memandang ke arah Sang Shen yang lebih tua dan berkata tuanku, bagaimana kalau kami mengatur dua pelayan untuk menghangatkan kaki Anda di malam hari? Tidak perlu, lelaki tua itu berkata dengan dingin, ayo selesaikan urusan ini dulu. Karena lelaki tua itu tidak menyukai lagu ini, Zuo Qiulu tidak memaksanya, dia mengalami depresi akhir-akhir ini, jadi dia melambai kepada dua penari dan bersiap untuk menikmati malam ini. Ayo, 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 biarkan aku minum untuk kedua dewa itu. Luli orang menyebalkan ini telah menekan kita terlalu lama. Sekarang setelah dua dewa membuat keputusan untuk kita, kita bisa merasa lega. Lalu, siapa Luli? Orang menyebalkan kecil yang naik dari dunia bawah, mengandalkan sedikit keberuntungan, sebenarnya ingin menyatukan alam dewa. Mungkinkah orang seperti dia menyatukan alam dewa? Hehe, setelah kita membasmi Luli, kita akan menghancurkan tanah Yuyan. Saat kita berbalik, aku akan membuat perempuan jalang Lingking Yan itu berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Luli membasmi klanku. Saat dia mati, aku akan menghancurkan klannya di dunia bawah. Semua orang minum lebih banyak dan berbicara lebih liar. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menghadapi Luli, dan tidak ada cara untuk kembali. Mereka hanya bisa membasmi Luli, jika tidak mereka akan mati. Memanggil. Orang yang sangat kuat dari alam dewa tiba-tiba masuk dari luar, wajahnya sangat jelek, dan dia berjalan lurus menuju Zuo Qiulu, yang menarik perhatian banyak orang. Wajah Tuan Yan sedikit menjadi gelap, dan diam-diam dia merasa tidak puas mengapa anak buah Zuo Qiulu begitu tidak kompeten. Gangguan yang tiba-tiba merusak keanggunan semua orang. Lao Liu, ada apa? Zuo Qiulu juga sedikit tidak puas dan bertanya dengan sedikit celaan. Lao Liu berjalan ke arah Zuo Qiulu dan berbisik di telinganya saya baru saja menerima dua berita. Luli pergi ke kota ruang dan waktu dan menghancurkan kota kami. Kecuali puluhan ribu orang di kota yang melarikan diri dari rumah ruang dan waktu, sisanya semuanya hancur, basmi. Apa? Cangkir di tangan Zuo Qiulu jatuh, lalu dia berdiri dengan wajah marah dan berteriak Luli, kamu terlalu banyak menindas orang lain, kamu terlalu banyak menindas orang lain. Dengan baik, sekelompok orang saling memandang dan terlihat sedikit bingung apa yang dilakukan Luli yang begitu tidak masuk akal dan tidak masuk akal hingga membuat Zuo Qiulu begitu marah. Mungkinkah, makhluk tertinggi dari alam dewa sadar dan bertanya, Guru, apakah Luli sudah pergi ke alam dewa? Kebaikan, Zuo Qiulu mengertakkan gigi dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Luli pergi ke kota ruang dan waktu dan membasmi sebagian besar orang di sana. His, ada hembusan udara di dalam ruangan, dan kepala Green Willow Mansion tiba-tiba mengecilkan matanya. Dia menghibur Zuo Qiulu dan yang lainnya hari ini, jadi dia tidak akan menyinggung perasaan Luli, lalu dia akan membantai kota, bukan? Luli tidak hanya kejam terhadap ibel $1, tapi juga terhadap manusia, dia biasa membantai kota di setiap kesempatan, tapi dia sangat kejam terhadap musuh-musuhnya. Pergi ke kota waktu dan luar angkasa. Sang Shen tua memandang Zuo Qiulu dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata bagaimana Anda melakukan pekerjaan intelijen Anda. Mereka semua terbasmi di belakang, dan Anda baru mengetahuinya sekarang. Tuan, ini salah Heron. Zuo Qiulu menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan tangannya, dia tidak terlalu sedih karena kota itu dibantai, karena rakyatnya telah lama dibantai oleh setan. Masih ada sebagian yang belum keluar di wilayah rahasia, ratusan ribu orang itu hanyalah bawahan, dan anggota klannya tidak banyak. Bibirnya sedikit pahit, bagaimana cara melakukan pekerjaan intelijen. Belum lagi dia tidak memiliki siapapun sekarang,
bahkan ketika Time and Space Mansion berada di puncaknya, tidak akan mudah untuk menemukan Luli. Saat itu, 4 kekuatan Dewa Super mengejar Luli ke seluruh dunia, bukankah Luli masih bisa datang dan pergi dengan bebas di alam dewa? Dia memaksa dirinya untuk tenang dan merenung sejenak, lalu dia memegang tangannya dan berkata, "Dua orang dewasa, keterampilan bersembunyi Luli sangat kuat, dan akan sulit menemukannya. Jika tidak, ayo langsung ke Tanah Yuyan, selama kita menyerang kota Raja Yan, Luli akan kembali untuk menyelamatkan kita." Kata-kata Zuo Qiulu membuat dewa tertinggi lainnya di alam dewa terlihat malu. Kota ruang dan waktu hancur, Zuo Qiulu tidak takut pada orang yang memakai sepatu saat dia berterbuka kaki, mereka takut. Jika Luli menyerang keluarga mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Setelah serangga Void Luli dilepaskan, hanya perlu 1 atau 2 batang dupa untuk membantai kota. Oleh karena itu, penguasa Istana Kehidupan dan Kematian dengan cepat berkata karena Luli telah mengambil inisiatif untuk datang ke alam dewa, dia pasti ingin melawan kita. Saya pikir kita harus melawannya di alam dewa. Tidak perlu pergi ke negeri Yuyan. Dewa yang lebih tua melambaikan tangannya dan berkata, ayo kembali ke alam dewa. Selama Luli terkunci untuk kita, dia pasti akan mati. Kebaikan. Tuan Yan mengangguk dan berkata Tanah Yuyan adalah wilayah Istana Sangqing. Tidak cocok bagi kita berdua untuk masuk. Karena Luli mengambil inisiatif untuk datang ke alam dewa, itu akan menjadi sederhana. Zuo Qiulu merasa sedikit cemas dan berkata, Luli memiliki kemampuan magis untuk terbang melintasi kehampaan, dan dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melarikan diri. Akan sulit menemukannya. Itu kamu. Tuan Yan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan bangga jangan bandingkan sampahmu di alam dewa dengan kami. Terlalu mudah bagi kami untuk menemukan seseorang. Selama kami menemukannya, kami dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Tahukah kamu, kota ruang dan waktu dibantai. Saya mendengar lebih dari 100.000 orang di kota dibantai dan kepala mereka digigit. Sekarang mayatnya bertumpuk di seluruh kota. Sudah berbau busuk dan tercium lebih dari 10 mil jauhnya. Yah, sepupuku lewat sana dan menciumnya juga. Banyak orang ingin pindah ke kota ruang dan waktu yang baru dibangun, tapi tanpa disangka kota itu hancur dan berubah menjadi kota mati. Luli begitu kejam sehingga dia membantai kota. Dia membasmi ratusan ribu orang sekaligus. Tidak banyak orang di alam dewa sekarang. Jika dia terus membasmi seperti ini, alam dewa mungkin akan musnah. Tahukah Anda, jika Zuo Qiulu memprovokasi Tuan Lu akan membasmi orang. Tepat setelah mengalahkan Ibel $1 itu, Zuo Qiulu segera menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Tanpa Tuan Lu, dunia dewa akan binasa sejak lama. Zuo Qiulu meminta kehancurannya sendiri. Ya, jika bukan karena Tuan Lu, kita semua akan mati. Kekuatan ilahi Tuan Lu tidak dapat diganggu-gugat. Zuo Qiulu berpikir bahwa 4 kekuatan Dewa Super masih menjadi penguasa dunia ilahi dan benar-benar menyinggung Tuan Lu dia pantas dibantai. Berhenti bicara. Jika pengintai dari 4 kekuatan Dewa Super mendeteksi kita, kita semua akan mati. Ini adalah percakapan di kedai kota kecil, dan juga menjadi topik diskusi di hampir semua kota di alam dewa. Meskipun jumlah orang di alam dewa lebih sedikit, bagaimana berita penting seperti itu bisa disembunyikan? Segera menyebar ke seluruh dunia ilahi. Ada yang ketakutan, ada yang berteriak, dan ada yang bertepuk tangan. Kebanyakan orang bertepuk tangan dan berharap Luli dapat menumbangkan 4 negara adidaya, karena sekali ditumbangkan, itu berarti peluang yang tak terhitung jumlahnya dan peluang untuk naik ke kekuasaan. Mereka pulang. Luli tinggal dengan santai di kota kecil. Silai duduk di seberangnya. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata, kami telah mengetahuinya dengan jelas. Mereka telah kembali melalui susunan teleportasi. Itu bagus. Luli merasa lega. Jika orang-orang dari Istana Api Hitam membawa Zuo Qiulu dan yang lainnya ke Tanah Yuyan, orang-orang dari Istana Api Hitam tidak perlu mengambil tindakan. Selama Zuo Qiulu mengambil tindakan, Ling Qingyan tidak akan mampu menahannya, dia akan menjadi sangat pasif saat itu. Dia telah memanggil Ling Qingyan dan yang lainnya, meminta mereka bersembunyi, dan juga meminta keluarga mereka untuk pindah. Biarkan mereka keluar setelah masalah ini selesai kali ini. Luli sedikit tidak yakin tentang bagaimana menyelesaikan masalah kali ini, dia tidak takut pada 2 prajurit Istana Api Hitam ini, tetapi membasmi mereka akan menarik prajurit yang lebih kuat dari Istana Api Hitam ke alam bawah. Jika Dewa 3 Kesengsaraan datang, apa yang akan dia lakukan untuk menghentikannya? Akhir yang paling ideal dalam pikiran Luli adalah membasmi Zuo Qiulu dan pada saat yang sama bernegosiasi dengan orang-orang di Istana Api Hitam. Dengan cara ini,
dia bisa menjadi penguasa alam dewa tanpa harus mengkhawatirkan apapun, maka semuanya akan menjadi sempurna. Mari kita tunggu sampai mereka kembali ke kota waktu dan luar angkasa untuk membicarakannya. Temukan cara untuk membicarakannya terlebih dahulu. Luli merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, sesegera mungkin, tempatkan pengintai yang ditugaskan kepadamu oleh Yukin. Aku ingin semua kota di alam dewa memiliki pengintaimu, dan aku ingin tahu semuanya berita tentang alam dewa. Jangan khawatir, Tuan. Silai berdiri dan berkata alam dewa sedang dalam kekacauan sekarang. Orang-orang terus-menerus kembali ke Laut Ibel $1, Laut Barat, dan Laut Cina Selatan, jadi mudah untuk menempatkan pengintai sekarang. Saya akan mengaturnya sesegera mungkin. Silakan. Luli melambaikan tangannya dan berkata, beritahu aku ketika Zuo Qiulu dan yang lainnya segera kembali. Setelah pergi ke barat, Luli sedang duduk bersila di penginapan, dia melatih kekuatan sucinya sambil memikirkan bagaimana melakukan hal selanjutnya dengan indah. Waktu berlalu sangat cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap, Zuo Qiulu dan yang lainnya berteleportasi terus-menerus dan kembali ke sekitar Time and Space Mansion. Kota waktu dan luar angkasa dihancurkan, dan susunan teleportasi secara alami hilang, mereka hanya bisa terbang ke kota waktu dan luar angkasa. Setelah menghabiskan sebagian besar hari, sekelompok orang tiba di kota, bahkan sebelum mereka mendekati kota, bau busuk menusuk hidung mereka dan membuat orang sakit. Hal sebesar itu terjadi di kota ini. Orang-orang yang datang ke kota ruang dan waktu tidak berani mengganggu pemandangan. Mayatnya banyak sekali sehingga mereka akan kesulitan menguburkannya meskipun mereka mau. Zuo Qiulu dan yang lainnya tidak pergi ke kota. Mereka hanya menggunakan pikiran spiritual mereka untuk menyapu dari kejauhan. Setelah memindai, semua orang terlihat sedikit jelek. Kota itu penuh dengan mayat, semuanya tidak memiliki kepala, darah mengalir kemana-mana, kastil-kastil di kota itu hancur, dan kota itu berubah menjadi neraka. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Banyak bawahan rumah ruang dan waktu di luar dimobilisasi kembali ribuan orang datang ke sini, dan mereka semua berlutut dan memberi hormat di depan Zuo Qiulu dan yang lainnya. Di mana Luli? Mata Zuo Qiulu penuh dengan niat membasmi, dan suaranya sedikit serak. Seorang tetua yang sangat kuat dari alam dewa melaporkan menurut laporan hari itu, Luli terbang melintasi kehampaan dan pergi setelah membantai kota. Ledakan. Zuo Qiulu menamparkan orang tua itu dengan tamparan, dan berkata dengan marah saya tidak bertanya kepada Anda tentang situasinya hari itu, tetapi di mana Luli sekarang? Ini, bagaimana kita tahu? Tetua itu tercengang. Luli datang dan pergi tanpa jejak. Siapa yang tahu di mana dia? Belum lagi tidak ada seorang pun di rumah ruang dan waktu sekarang, bahkan ketika orangnya paling banyak, saya khawatir saya tidak dapat menemukan Luli, bukan? Mengapa kamu tidak segera mengerahkan semua orang untuk mencarinya? Kirimkan aku perintah untuk meminta semua kekuatan di alam dewa membantu mencari Luli. Zuo Qiulu melambaikan tangannya dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke penguasa Paviliun Tianji, penguasa Istana Kehidupan dan Kematian, dan penatua tertinggi dari Sekte Pengrajin Ilahi, dan berkata, kalian bertiga, tolong kirimkan juga membalas pesan dan mengerahkan semua orang untuk mencari Luli. Tolong simpan kembaliannya. Pada saat ini, teriakan yang dalam terdengar di kejauhan, dan kemudian seorang prajurit dengan cepat terbang, semua orang terhanyut dengan pikiran spiritual mereka, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah dewa biasa. Pria itu terbang menuju sekelompok pejabat dari alam dewa tanpa mengubah ekspresinya. Ketika dia tiba 100 mil di depan orang banyak, dia berhenti dan berkata, saya di sini untuk menyampaikan pesan atas perintah keluarga saya. Siapa tuanmu? Tanya sesepuh dari Time and Space Mansion dengan nada membasmi. Tanah dari. Sang dewa berbicara dengan bangga tuanku mengatakan bahwa dalam 5 hari, dia ingin berbicara dengan dewa tertinggi dari Istana Api Hitam di puncak Gunung Angin Hitam. Aku ingin tahu apakah tuan dari Istana Api Hitam punya nyali untuk menghadiri pertemuan sendirian. Dewa, pergi ke pertemuan sendirian. Ekspresi Zuo Qiulu dan yang lainnya sedikit berubah, mungkinkah Luli ingin merundingkan perdamaian dengan Istana Api Hitam? Jika dia ingin bergabung dengan Istana Api Hitam, dia kemungkinan besar akan menjadi juru bicara Istana Api Hitam di alam dewa, dan Zuo Qiulu akan ditinggalkan dengan kejam. Kedua orang dari Istana Api Hitam sedang menyamar, tidak ingin orang biasa mengetahui identitas mereka, keduanya saling memandang, dan dewa tua itu mengangguk sedikit. Tuan Yan berpikir sejenak dan mengangguk sedikit kepada Zuo Qiulu. Zuo Qiulu dengan enggan mengertakkan gigi dan berkata, kembalilah dan beritahu Luli sesuai keinginannya. Dewa itu berjalan pergi secara besar-besaran, dan sekelompok orang dari rumah ruang dan waktu sangat ingin melihatnya,
tetapi pria ini adalah seorang pembawa pesan dan dia ingin menyampaikan berita kembali kepada Luli, siapa yang berani membasminya. Kedua dewa itu bertukar pandang, dan Zuo Qiulu melambaikan tangannya, menyuruh semua pria untuk mundur. Setelah mereka pergi, Zuo Qiulu bertanya dengan cemas Sang Shen, apakah kamu benar-benar ingin pergi menemuinya sendirian? Jangan terlalu banyak berpikir. Dewa tua itu berkata dengan dingin, saat aku melihatnya, aku bisa segera membasminya. Aku tidak akan membicarakan apapun dengannya. Awalnya kami ingin menggunakan teknik rahasia untuk melacaknya, tapi kami tidak menyangka dia akan datang ke rumah kami atas inisiatifnya sendiri. Kami tidak akan sopan. Bagus. Zuo Qiulu langsung sangat gembira, dia mengangkat tangannya dan berkata, maka semuanya tergantung pada Tuhan. Jangan biarkan Luli melarikan diri kali ini. Keterampilan bersembunyi orang ini terlalu kuat. Aku mengatakan itu. Dewa tertinggi Istana Api Hitam berteriak dengan dingin, jangan bandingkan kamu dengan kami. Bagi kami, para pejuang di alam dewa semuanya, semut. Kami bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jentikan tangan. Gunung Angin Hitam tidak jauh dari kota waktu dan luar angkasa, dan berada di kawasan pemerintahan terdekat. Jika diteleportasi, hanya akan memakan waktu 1 jam. Jika makhluk tertinggi alam dewa terbang ke sana, hanya akan memakan waktu lebih dari 1 jam hari. Setelah Luli membuat janji selama 5 hari, kedua dewa itu tidak terburu-buru. Zuo Qiulu awalnya ingin mengatur agar orang-orang pergi ke Gunung Heifeng untuk menyelidiki, tetapi kedua dewa itu menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Kalau tidak, tidak ada gunanya menakut-nakuti Luli. Bagi kedua dewa, selama mereka bisa melihat Luli, mereka pasti akan membasminya. Mereka tidak sombong, tapi kepercayaan diri orang-orang kuat dengan antarmuka yang tinggi. Meskipun kekuatan tempur Luli cukup bagus dan dia bisa membasmi Yu Xing, yang berada di level dewa bencana kedua, tapi itu hanya setelah dia menelan pil dewa. Luli baru saja menerobos ke alam dewa tertinggi belum lama ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Para pejuang surga kedua memiliki seni magis yang kuat dan keterampilan tempur yang tidak mungkin dimiliki di alam ilahi. Ini seperti seorang pejuang di alam fana yang menerobos ke alam ilahi, tetapi akankah para dewa di alam ilahi takut? Belum lagi dua kekuatan super dari surga kedua. Oleh karena itu, kedua dewa tersebut percaya bahwa selama salah satu dari mereka bertemu Luli, mereka dapat dengan mudah membasminya. Dalam hal ini, mengapa repot-repot menjelajahi Blackwind Mountain? Mengenai apakah Luli akan melakukan penyergapan di Gunung Angin Hitam, kedua dewa itu tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Tidak ada orang kuat di alam dewa, bahkan jika Luli membawa Ling Qingyan dan yang lainnya, atau mengatur lingkaran sihir, tidak akan ada ancaman bagi mereka. Zuo Qiulu hanya dapat menempatkan semua orang di kota kecil terdekat, dan kemudian memanggil orang-orang untuk mengumpulkan mayat dan mengatur pemakaman. Paman Li, bolehkah aku pergi dalam 5 hari? Di kastil kota kecil, Tuan Yan berbicara sambil minum dengan santai. Dewa tua itu sedikit mengernyit dan berkata, lebih baik aku pergi dan berada di sisi yang aman. Ayahmu memintaku untuk menjagamu dengan baik sebelum pergi ke alam bawah. Haha, Tuan Yan tertawa mengejek dan berkata, Paman Li, apakah kamu meremehkanku, atau kamu meremehkan Luli itu? Aku juga dewa dua kesengsaraan, kan? Selain itu, aku memakai King Hong Armor, yaitu Hongling Tianbao. Bagaimana menurutmu? Bisakah Luli menerobos? Paman Li menjawab, tapi tidak mengungkapkan posisinya, dia tidak khawatir terjadi apa-apa pada Tuan Yan. Aku hanya takut dia masih muda dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Luli melarikan diri jika dia tidak melakukannya dengan baik, itu akan menimbulkan banyak masalah. Paman Li, Tuan Yan terus membujuk saya mengikuti Anda kali ini karena ayah saya ingin saya berlatih lebih banyak. Sekarang Luli adalah lawan yang sangat baik. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Dan, Anda bisa tetaplah di dekat sini, jika dia ingin melarikan diri, saya akan segera memberi tahu Anda. Baiklah, Paman Li akhirnya setuju, mengangguk dan berkata kalau begitu silakan saja. Saya akan mengintai di dekat sini. Jika terjadi kesalahan, telepon saja saya. Selain itu, jangan tertipu oleh kata-katanya dan cari kesempatan untuk membasminya secara langsung. Rumah ruang dan waktu telah mengikuti kita selama bertahun-tahun. Tidak perlu mengubah juru bicara dunia dewa. Oke, Tuan Yan setuju, berdiri dengan gembira dan berkata, Paman Li, istirahatlah dulu sementara saya berjalan-jalan. Tampaknya ada keindahan yang indah di kota ini. Paman Li mengerutkan kening, dan dengan sapuan pikirannya, dia mendeteksi seorang wanita cantik di kastil terdekat. Dia juga masih sangat muda. Dia sepertinya adalah nyonya dari keluarga tuan kota.
Dia berpikir sejenak dan membujuk kamu boleh bersenang-senang, tapi jangan main-main. Jika terjadi sesuatu, itu akan berdampak buruk pada reputasi Black Flame Palace. Hahaha. Tuan Yan keluar dan berkata, Paman Li, kamu terlalu khawatir. Dengan status dan statusku, jika aku menginginkan seorang wanita, sebagian besar kekuatan di alam dewa akan dengan patuh menemukannya. Mengapa menggunakan kekerasan? Tuan Muda Yan keluar, dan Paman Li menarik kembali pikiran spiritualnya, matanya berkedip sejenak, dan dia bergumam dengan suara dingin, Luli, maafkan aku, jangan salahkan kami. Jika kamu ingin menyalahkanku, aku hanya bisa menyalahkanmu karena dilahirkan pada waktu yang salah, dan berhubungan S*K dengan Hei. Istana Api berperang melawanmu. Jika kami tidak membasmimu, bagaimana kami, Istana Api Hitam, bisa mengangkat kepala dan berperilaku seperti manusia di surga kedua? 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tuan Yan dan Paman Li datang lebih awal, dan Zuo Qiulu serta 9 dewa tertinggi juga datang, tetapi kecuali Tuan Yan, yang lainnya bersembunyi di kota kecil yang jaraknya 100.000 mil. Perjalanan 100.000 mil hanya akan memakan setengah batang dupa untuk sekelompok dewa tertinggi. Tuan Yan memiliki baju besi ilahi di tubuhnya, jadi Paman Li tidak khawatir Luli akan membasminya. Jadi mereka bersembunyi di sini agar tidak memperingatkan Luli dan terbang melintasi kehampaan untuk melarikan diri lebih awal. Tuan Yan terbang menuju Gunung Heifeng dengan sikap angkuh, dengan momentum penuh, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mengetahui bahwa dia akan datang. Dia sebenarnya memiliki maksud yang dalam-dalam melakukan ini. Dia ingin memberitahu Luli bahwa dia hanya di sini sendirian, dan dia di sini untuk bernegosiasi. Di puncak Gunung Angin Hitam, Luli duduk sendirian di meja batu yang dia pahat dengan senjata, dia juga membuat teh dan meminumnya dengan santai. Dia adalah satu-satunya di seluruh Gunung Angin Hitam, dan dia tidak membentuk formasi pembasmian atau jebakan, tetapi untuk amannya dia membuat 2 formasi teleportasi satu arah. Hei, setelah setengah batang dupa, sesosok tubuh melayang dari kaki gunung. Pria itu dengan cepat naik gunung seperti hantu, dan segera tiba di belakang Luli. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, pria yang misterius dan kuat mendekat. Dia akan tiba dengan sebatang dupa. 100.000 mil ke barat. Sekelompok orang kuat muncul di kota kecil di luar, mereka pastilah Sang Shen dan Zuo Qiulu yang lain. Hanya karena Luli tidak mengatur apapun, bukan berarti dia tidak mempedulikan apapun, setidaknya dia harus mengendalikan situasi agar tidak ada yang tertipu. 100.000 mil. Luli mengangguk sedikit dan melambai, oke, turun dan minta saudara-saudara di sekitar untuk mengungsi juga. Ditarik. Silai mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita mundur setelah masalah ini selesai? Tak perlu dikatakan lagi, pentingnya Luli bagi tanah Yuyan begitu penting sehingga Silai berpikir untuk terus menjelajahi situasi di dekatnya dan memberitahu dia sesegera mungkin jika ada situasi khusus. Tidak, Luli melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata situasinya tidak benar, saya akan segera mengungsi. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan jika Anda menemukan masalahnya, Anda tidak akan punya waktu untuk memberitahu. Jika Anda tetap di sini, Anda akan menjadi dengan mudah dibasmi oleh Zuo Qiulu dan yang lainnya. Situasi saat ini di alam dewa hanya ada sedikit pengintai, jadi jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Baiklah. Silai menerima perintah itu dan mundur, Luli terus membuat teh dan minum dengan santai, diam-diam menunggu orang-orang kuat dari Istana Api Hitam datang. Hei, setelah sebatang dupa, sebuah suara terdengar dari kejauhan, seseorang mendekat dengan kecepatan sangat cepat dan mencapai puncak Gunung Angin Hitam dalam sekejap mata. Tuan Yan mengenakan jubah brokat putih dan tampak luar biasa, pikirannya sudah tertuju pada Luli dan dia juga telah melihat potret Luli. Namun, dia tidak menyerang secara langsung begitu dia tiba. Sebaliknya, dia mendarat beberapa ratus meter di depan Luli dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu Luli? Saya Yan Zhen dari Istana Api Hitam. Sangat mudah. Luli menoleh, merasakan aura orang itu, berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Yan, apakah Anda punya nyali untuk datang untuk minum teh dan mengobrol? Tuan Yan mengamati sekeliling dengan pikirannya dan memastikan tidak ada pengaturan di dekatnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Luli dan berkata, apa yang perlu dibicarakan? Rumah waktu dan luar angkasa adalah seekor guk-guk yang dibesarkan oleh hitam kita Istana Api. Karena kamu mengalahkan guk-guk kami, maka kamu harus bersiap untuk membuat marah tuannya. Jangan katakan bahwa Istana Api Hitam kami tidak masuk akal, aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan 3 kalimat. Jika kamu tidak dapat meyakinkanku dalam 3 kalimat, aku hanya bisa membasmimu. Hahaha, Luli tertawa keras,
dan pedang Han Feng muncul di tangannya, dan dia berteriak dengan dingin, "Saya harap kamu dapat memahami sesuatu. Saya ingin berbicara dengan kamu. Saya hanya ingin mengurangi masalah. Saya tidak takut padamu api hitam istana." Kata-kata sombong Luli tidak membangkitkan kemarahan Tuan Yan. Di mata Tuan Yan, Luli seperti seekor semut, tidak setingkat dengannya. "Seorang lelaki kecil membentakmu, kenapa kamu masih berteriak untuk kembali? Bukankah itu merendahkan?" Tuan Yan tidak segera mengambil tindakan ketika dia muncul. Dia juga mengumumkan status keluarganya dan memberi Luli kesempatan untuk mengatakan beberapa patah kata. Hal ini karena harga dirinya. Meskipun nadanya tidak sombong, hatinya merendahkan, memandang Luli seolah-olah dia adalah seekor semut. Setelah Luli selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan berkata, "Di kalimat pertama, kamu masih memiliki 2 kesempatan untuk mengatakannya." Sangat gila, Luli merasa bahwa dia telah diabaikan dan dihina. Dia tidak marah. Setelah hening beberapa saat, dia langsung berkata, "Kebencian antara rumah ruang dan waktu dan aku telah berlangsung selama lebih dari 1 atau 2 hari. Itu tidak bisa diselesaikan, jadi Zuo Qiulu harus mati. Setelah membasmi Zuo Qiulu, Anda dapat mendukung kekuatan lain untuk naik ke kekuasaan, dan saya tidak akan pernah menargetkan Anda lagi. Saya juga tidak akan menyatukan alam dewa, saya hanya ingin kenyamanan, bagaimana tentang itu?" Makna Luli sangat jelas. Dia tidak akan bersaing dengan Istana Api Hitam untuk memperebutkan wilayah atau kepentingan. Selama Istana Api Hitam menyerahkan Zuo Qiulu, dia tidak akan menjadi musuh Istana Api Hitam. Hehe, Tuan Yan tertawa mengejek, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak mengatakan ini adalah kalimat kedua kali ini, tetapi menatap Luli dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir tentang diri Anda sebagai karakter? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan kami? Anda tidak berbeda dengan semut di mata kami. Anda mengalahkan guk-guk kami dan sekarang Anda ingin menegosiasikan persyaratan dengan kami. Apakah Anda layak?" Kata-kata Tuan Yan sulit untuk didengar, tetapi Luli tetap tidak marah. Surga kedua 1 tingkat lebih tinggi dari alam dewa, dan dapat dimengerti bahwa orang-orang di sana menganggap mereka lebih unggul. Dia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu pikir aku datang ke sini untuk berbicara denganmu?" Tuan Yan mencibir dan berkata dengan lugas, "Saya datang ke sini untuk membasmimu. Meskipun guk-gukku tidak berguna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditindas orang lain, jadi, kamu mati saja." Berdengung, salah satu tangan Tuan Yan tiba-tiba menyala, dia melambai ke udara dan berteriak, "Angin datang." Begitu dia mengangkat tangannya, dia merasakan angin dan awan berubah warna dalam sekejap, angin bertiup dari segala arah dan kemudian menderu ke arah Luli. Angin tidak bertiup secara langsung, tetapi menyapu ke arah Luli dengan lengkungan yang aneh. Pada saat ini, Luli merasa seluruh tubuhnya ditarik oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Apa sebenarnya maksudnya ini? Sungguh mesum. Ekspresi Luli menjadi serius. Tuan Yan bergerak terlalu cepat. Sebelum dia sempat bereaksi, Tuan Yan mengulurkan tangannya lagi dan berteriak, "Guntur!" Bum bum bum. Tiba-tiba ada kilat dan guntur di 9 langit, dan guntur dan kilat setebal kepala manusia meraung, menghantam Yan secara langsung. Luli awalnya ingin melepaskan Void Worms saat ini, tetapi setelah melihat guntur dan kilat, dia tidak bergerak, dia hanya menatap Tuan Yan dengan dingin, mengunci semua gerakannya. Tuan Yan menarik tangannya dan dengan cepat mengganti segel tangannya. Semua guntur dan kilat tertarik ke tangannya dan mulai berenang di sekitar tangannya. Selain itu, guntur dan kilat itu dikompres dan diubah menjadi bola guntur yang besar. Ledakan guntur. Tuan Yan dengan lembut mengucapkan 2 kata, melambaikan tangannya, dan bola petir sebesar kepalanya meraung ke arahnya. Bola petir ini tidak besar, tapi memberikan perasaan yang sangat menakutkan pada Luli. Setidaknya lusinan petir baru saja terbang ke bawah, tetapi mereka dikompres menjadi bola petir yang begitu kecil. Jika bola petir ini memasuki tubuh seorang pejuang, orang biasa akan hancur berkeping-keping, tidak peduli betapa menakutkannya tubuh mereka, bukan? Guntur dan kilat sangat menembus, bahkan jika prajurit tersebut mengenakan baju besi yang kuat, petir dapat dengan mudah menembus dan kemudian meledak di dalam tubuh prajurit tersebut. Jurus membasmi ini terlalu kuat, dan dia layak menjadi orang kuat dari dunia kedua. Tuan Yan sangat sombong, dan dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bangga. Namun, Luli mungkin takut dengan serangan lain, tapi dia tidak takut dengan serangan petir karena dia memiliki susunan pengumpul petir di tubuhnya, tidak peduli seberapa kuat petirnya, itu dapat diubah menjadi energi khusus. Cici, bola petir langsung menghantam Luli,
petir tersebut tidak langsung meledak, melainkan dengan mudah masuk ke tubuh Luli. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Tuan Yan, dan dia menatap wajah Luli, ingin melihat ekspresi ketakutannya sebelum dia meninggal. Hah! Yang mengejutkan Tuan Yan, wajah Luli sangat tenang dan matanya setenang air, seolah dia tidak merasakan bola petir memasuki tubuhnya. Betapapun kuatnya kualitas psikologis seseorang, ia akan tetap ketakutan ketika menghadapi krisis hidup atau mati. Ini adalah sifat manusia. Sekalipun ia adalah makhluk abadi yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, hal yang sama juga berlaku. Apakah Luli benar-benar tidak takut mati? Atau haruskah reaksinya lebih lambat? Luli menutup matanya pada detik berikutnya, dan terjadi sesuatu yang semakin mengejutkan Tuan Muda Yan. Luli menutup matanya untuk menarik napas dan kemudian membukanya lagi. Dia menatap Tuan Muda Yan dengan senyuman di bibirnya dan berkata, "Tuan Muda Yan, apa kekuatan gerakan pembasmian tingkat kedua Anda? Sangat lemah. Atau, apakah Anda hanyalah keberadaan yang paling tidak berguna di surga kedua?" Dengan baik, mata Tuan Yan tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Arti sebenarnya dari badai petir dapat menduduki peringkat 100 teratas bahkan di surga kedua. Banyak dewa kesengsaraan kedua di surga kedua yang paling takut dengan niat sebenarnya, tetapi sekarang mereka tidak dapat menyakiti Luli sedikit pun. Bahkan rasanya serangannya ditelan dan diserap oleh Luli. Guntur datang. Dia tidak bisa mempercayai fakta di depannya, dan mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan lagi, dan tiba-tiba guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menderu-deru. Kali ini dia memadatkan 100 guntur dan kilat, dan mengembunkan bola guntur sebesar 2 kepala. Hujan badai. Dia meraung, dan bola petir meraung ke tubuh Luli, tapi fakta yang membuatnya ngeri terjadi lagi. Setelah petir mengerikan memasuki tubuh Luli, itu seperti setetes air yang jatuh ke laut, tanpa menimbulkan riak apapun. "Seranganmu terlalu lemah." 2 napas kemudian, Luli berbicara lagi, dengan ekspresi sinis di bibirnya, yang membuat Tuan Yan merasa sedikit bingung. Dia menatap tangannya dengan mata terbelalak, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak dapat memahaminya. Dengan gerakan membasmi yang begitu kuat, dia dapat dengan mudah membasmi dewa kesengsaraan kedua biasa di surga kedua. Sekarang, dia menyerang seorang prajurit kecil dari alam bawah yang tampak seperti semut di matanya, tetapi dia tidak dapat melukainya. Lawan. Cek, Tuan Yan sedang kesurupan saat ini, dan dia berhenti mencoba mengendalikan angin. Luli merasa bahwa pengendalian angin semakin lemah, dan dia segera menggunakan kekuatan sucinya untuk membebaskan dirinya. Basmi Kaisar dan tebasan Ibel $1. Dia mengayunkan pedang stasiun Han Feng dan menebas Tuan Yan secara tiba-tiba. Cahaya pedang yang mengejutkan menyala. Lampu pedang berputar 3 kali di udara dan menghantam Tuan Yan dengan keras ketika dia baru saja bereaksi. Ledakan. Terjadi ledakan tumpul, dan Yan terlempar. Kali ini giliran Luli yang terkejut. Karena selain terlempar sejauh beberapa mil, Yan sebenarnya tidak mengalami luka apapun, bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hong Ling Tianbao. Luli menatap baju besi berharga Qian di tubuh Tuan Yan. Aura tebal dilepaskan dari baju besi berharga ini sekarang. Semua sifat mematikan dari tebasan hantu yang membasmi musuh seharusnya diblokir oleh baju besi ini. Berjalan, Luli tidak ragu-ragu lagi, meskipun niat sebenarnya dari Tuan Yan untuk membuat badai petir tidak dapat membasminya, dia pasti memiliki gerakan membasmi lainnya. Karena Luli tidak bisa membasminya, tidak ada gunanya tinggal di sini. Bas! Dia bergegas ke susunan teleportasi satu arah, seberkas cahaya bersinar, dan sosoknya menghilang di puncak gunung angin hitam. Luli telah berteleportasi, tapi Tuan Yan belum sadar. Dia selalu bertanya-tanya mengapa serangannya yang begitu kuat tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Luli. Sepertinya dia adalah seorang pria dewasa raksasa, memukul seorang anak dengan tongkat, dan anak itu menyentuh kepalanya dan berkata tidak sakit sama sekali. Luli berteleportasi selama 10 napas sebelum dia bangun, tapi dia tidak mengejarnya. Karena Luli telah menyiapkan susunan teleportasi dan dikatakan memiliki kemampuan magis untuk terbang melintasi kehampaan, tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. Dia terhempas ke gunung besar, dan dia tidak terbang saat ini, dia hanya bertanya-tanya, apa yang salah? Serangan di sini begitu dahsyat hingga dirasakan oleh kota-kota kecil yang jaraknya ratusan ribu mil. Tuan Yan menarik guntur dan kilat, dan cahaya pedang Luli terlalu menyilaukan dan menyebabkan fluktuasi besar di ruang angkasa. Paman Li, Zuo Qiulu dan orang lain di kota secara alami merasakannya. Hei, Paman Li segera berubah menjadi bayangan dan terbang menuju gunung angin hitam. Karena mereka sudah bertarung, dia tidak khawatir. Berpikir bahwa ini akan berakhir secepat mungkin, jika Luli meninggal,
semua orang akan bahagia, jika dia tidak mati, dia dapat dengan mudah mengirim Luli ke barat. Berjalan, Zuo Qiulu dan yang lainnya terbang dengan penuh semangat. Tuan Yan dan Luli bertarung. Bagaimana mereka bisa melewatkan acara akbar seperti itu? Jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan menebusnya. Jarak 100.000 mil terlalu pendek untuk semua orang. Hanya dalam beberapa lusin napas, semua orang bergegas ke kaki gunung angin hitam. Pikiran spiritual mereka melirik ke sekeliling, tetapi mereka segera terpana. Karena mereka tidak menemukan Luli, tetapi mereka menemukan Tuan Yan yang diledakkan ke gunung. Meskipun Yan tampaknya tidak terluka, wajahnya kosong saat ini, dan dia jelas menderita pukulan hebat. Ekspresi Paman Li sedikit berubah, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Karena dia berkata 2 kali sebelumnya, jangan bandingkan sampah alam dewa dengan mereka. Mereka adalah elit surga kedua. Bagi para pejuang alam dewa, mereka adalah eksistensi tingkat tinggi. Tanpa diduga, Tuan Yan tidak hanya gagal membasmi Luli hari ini, tetapi malah merasa malu. Ini tidak hanya membuatnya malu, tapi juga mempermalukan istana api hitam. Mendengus, dia bersenandung berat, dan Tuan Yan segera bangun. Ekspresinya menjadi tidak wajar, dan tubuhnya segera terbang keluar dari gunung, matanya berkedip-kedip, dan dia berkata dengan getir, Paman Li, anak itu sedikit jahat. Arti sebenarnya dari badai petir adalah, tidak efektif melawannya. Apa? Bahkan Paman Li pun tercengang kali ini. Dia tahu betul kekuatan badai petir Yan Zhen. Jika Dewa Dua Kesengsaraan biasa terkena, kulitnya akan terkelupas bahkan jika dia mati, tapi dia tidak menyangka itu tidak akan efektif melawan Luli. Zuo Qiulu dan yang lainnya berkedip kebingungan, merasa sedikit bingung. Mereka tidak begitu memahami arti sebenarnya dari badai petir, tetapi ini jelas merupakan arti sebenarnya yang sangat kuat. Jika mereka mengatakan bahwa makna sebenarnya ini tidak dapat membasmi Luli, mereka masih dapat memahaminya. Apa artinya tidak efektif melawan Luli? Apakah dia roh yang terlahir dengan atribut petir? Atau apakah dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang arti sebenarnya dari guntur dan kilat? Mata Paman Li berkedip sejenak, selain 2 alasan ini, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Dia memandang Zuo Qiulu dan berkata, apakah Luli ini sangat ahli dalam arti sebenarnya dari guntur dan kilat? Saya belum pernah mendengarnya. Zuo Qiulu menggelengkan kepalanya dan berkata, Luli memiliki 2 gerakan membasmi terkuat. Yang pertama adalah niat sebenarnya untuk membasmi kaisar, dan yang kedua adalah tebasan Raja Hantu. Yang paling kuat adalah tebasan Raja Hantu, yaitu tebasan Raja Hantu, yang berputar di udara. 3 serangan cahaya pedang mematikan. Apakah itu roh dengan atribut petir? Paman Li mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya dan berkata tidak peduli roh macam apa dia, kali ini aku akan membasminya secara pribadi. Zuo Qiulu berkata dengan nada mendesak, Luli telah melarikan diri. Dia pasti akan terbang melintasi kehampaan untuk melarikan diri. Mungkin terlalu sulit untuk mengejarnya. Kubilang, jangan ambil alam dewa. Sebelum Paman Li selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu 2 kali sebelumnya. Sekarang Yan Zhen baru saja ditampar wajahnya, jika dia mengatakan hal lain, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Yan Zhen, ambil cakram bintang 9 dan lacak Luli. Bagus. Tuan Yan bereaksi, cincin itu bersinar dan dia mengeluarkan harta karun berwarna kuning seperti kompas. Seluruh harta karun itu berwarna kuning tua, dengan banyak ukiran garis rumit di atasnya, dan benda seperti sendok di tengahnya. Tuan Yan memejamkan mata dan menuangkan kekuatan ilahi ke tangannya. Kompas menyala dan sendok mulai berputar. Setelah 9 putaran, ia berhenti, dengan satu ujung mengarah ke barat laut dan ujung lainnya mengarah ke tenggara. Tenggara, kejar. Paman Li meliriknya, aura pembasmi keluar dari tubuhnya, dan dia langsung terbang, dan Tuan Yan segera menyusulnya. Zuo Qiulu dan yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Paman Li jelas menjaga sekelompok orang, dan kecepatan mereka sengaja ditekan, jika tidak, Zuo Qiulu dan yang lainnya pasti tidak akan bisa mengejarnya. Setelah sekelompok orang menyusul, Zuo Qiulu menjadi penasaran dan bertanya, 2 dewa tertinggi, harta macam apa ini? Bisakah itu mengunci keberadaan Luli? Ini adalah piringan bintang 9. Paman Li berhenti sejenak dan menjelaskan, selama kamu mengunci aura kehidupan Luli, kamu dapat terus melacaknya. Yan Zhen baru saja mengunci aura kehidupan Luli. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia dapat dengan mudah menemukannya. Bagus. Zuo Qiulu dan yang lainnya langsung sangat gembira. Yang paling mereka khawatirkan adalah alam dewa terlalu besar. Mereka tidak memiliki banyak pengintai saat ini dan tidak dapat melacak keberadaan Luli.
Sekarang Paman Li sangat yakin, Lu Li pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu dia menemukan kedua dewanya dan mereka bekerja sama, cepat atau lambat dia akan mati. Memang ada banyak harta karun di surga kedua. Piringan bintang 9 ini sangat kuat. Zuo Qiulu dan yang lainnya sekali lagi memiliki ketakutan yang mendalam terhadap surga kedua. Harta apapun yang mereka ambil memiliki kekuatan yang menantang surga. Siapa yang tahu harta aneh apa lagi yang mereka berdua miliki? Lu Li terbang melewati kehampaan 5 kali berturut-turut dan kemudian berhenti. Dia berdiri di puncak bukit dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan meremehkan kekuatan tempur dan kekuatan magis dari prajurit tingkat kedua. Dia pergi ke pertemuan itu sendirian dan dengan arogan ingin bernegosiasi dengan orang-orang kuat dari surga kedua. Dia tidak berpikir ada yang salah sebelumnya, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif dan terlalu sombong. Berpikir tertahan oleh angin dan tidak bisa bergerak sama sekali, dia masih merasa sedikit kedinginan di punggungnya. Jika serangan Tuan Yan bukanlah arti sebenarnya dari badai petir, tetapi arti sebenarnya lainnya, tidak perlu membasminya dengan satu gerakan, hanya untuk menghancurkan pertahanannya, dia akan dengan mudah terbasmi sekarang. Tuan Yan dapat terus-menerus menggunakan angin untuk menahannya dan menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Lagi pula, surga kedua satu tingkat lebih tinggi dari alam dewa, sama seperti kesenjangan antara alam dewa dan alam fana. Seberapa kuatkah ahli tingkat dewa di alam fana? Berapa banyak gerakan pembasmian sejati yang kuat? Apakah ada di alam dewa? Saya masih terlalu ceroboh dan meremehkan musuh. Lu Li menghela napas panjang dan semakin mengerutkan kening. Tuan Yan mengenakan baju besi Hongling Tianbao, yang tidak bisa dia buka sama sekali, jadi dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Satu-satunya ketergantungannya sekarang adalah terbang melintasi kehampaan sehingga Yan dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Masalahnya adalah, jika Zuo Qiulu dan yang lainnya pergi ke tanah Yuyan, bahkan jika Pan Yuqin, Ling Qingyan dan lainnya dipindahkan, Zuo Qiulu dan yang lainnya akan melakukan pembantaian di tanah Yuyan dan memaksanya pergi ke tanah Yuyan. Lalu kemana dia akan pergi? Mundur 10.000 langkah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di negeri Yuyan, jika Zuo Qiulu dan yang lainnya turun ke dunia dan ingin menghancurkan alam Doutian, apakah dia akan peduli atau tidak? Lu Li merasa itu sangat sulit, orang-orang kuat dari Istana Api Hitam berubah menjadi jurang di depannya. Meski nyawanya untuk saat ini tidak dalam bahaya, namun ia merasa masalah tersebut sepertinya belum terselesaikan, dengan kemampuannya saat ini, ia tidak bisa melewati jurang alam tersebut. Di hadapan kekuasaan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Hal yang paling mendasar adalah Tuan Yan mengenakan baju besi Hongling Tianbao, dan bahkan jika dia berdiri di sana, dia tidak akan bisa membasminya. Karena Tuan Yan tidak bisa dibasmi, tidak peduli rencana apa yang dia buat, itu tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menimbulkan ancaman apapun kepada penduduk Istana Api Hitam, namun penduduk Istana Api Hitam dapat menimbulkan ancaman baginya. Kekuatan pertahanan Hongling Tianbao terlalu menakutkan, kecuali dia bisa mendapatkan pil ajaib lain untuk meningkatkan kekuatan tempurnya berkali-kali. Tapi pil ajaib semacam itu hanya tersedia untuk kekuatan kuat tingkat 2. Selain itu, jika dia berani menelannya bahkan jika dia diberikan, dia pasti akan mati karena serangan baliknya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Istana Sangqing? Sebuah ide terlintas di benak Lu Li, jika dia membelot ke Istana Sangqing, masalahnya akan terpecahkan. Istana Sangqing berbicara, orang-orang dari Istana Api Hitam mundur, dan masalah selesai. Hanya saja rasa bangga di hati Lu Li tidak mengizinkannya melakukan hal ini, jika dia menundukkan kepalanya, apakah itu tetap dia? Apa gunanya kegigihannya selama ini? Setelah membelot ke Istana Sangqing, dia seperti guk-guk yang dibesarkan oleh orang lain, bahkan jika dia menyatukan alam dewa, dia hanya bisa menjadi boneka. Mana yang lebih penting, hidup, mati atau martabat? Bagi Lu Li, itu pasti yang terakhir. Tanpa rasa bangga dan semangat juang yang pantang menyerah, ia tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ketika dia menghadapi sedikit kemunduran, dia harus membungkuk, menundukkan kepala, dan menyerah, itu bukan dia, Lu Li. Hongling Tianbao. Bagaimana kita bisa memecahkan Hongling Tianbao? Lu Li mulai berpikir dalam-dalam, dan segera hatinya tergerak, sepertinya dia memiliki setengah dari Hongling Tianbao. Dia memiliki 3 gunung suci. Jika dia dapat menemukan 2 gunung suci yang tersisa, kemungkinan besar gunung itu akan digabungkan menjadi Hongling Tianbao. Hongling Tianbao dan Hongling Tianbao memiliki level yang sama, tidak hanya mereka dapat menghancurkan armor Tuan Yan,
tapi setidaknya mereka dapat menyebabkan beberapa kerusakan padanya, bukan? Ayo kembali ke Tanah Yuyan dan masuk ke tempat ibel $1 kuno itu mati. Luli mengambil keputusan, tidak mempedulikan apapun, dan dengan cepat terbang menuju utara melintasi kehampaan. Jiwanya kini begitu kuat sehingga ia bisa terbang menembus kehampaan ratusan kali berturut-turut tanpa merasakan kelemahan apapun pada jiwanya. Kebaikan. Paman Li dan Yan Zhen tiba-tiba berhenti karena piringan bintang 9 di tangan Yan Zhen mulai berputar, dan sendoknya mengarah ke utara. Dia melarikan diri ke utara. Yan Zhen berkata dengan yakin bahwa grafik bintang 9 ini tidak akan pernah salah. Sekarang Luli terkunci, kecuali Luli meninggalkan alam dewa, dia dapat dengan mudah melacaknya. Ayo pergi, belok dan teleport ke arah utara. Paman Li memberi perintah dengan tegas, dan pada saat yang sama dia menjelaskan mari kita tetap bersikap rendah hati dan jangan biarkan Luli mengetahui bahwa kita mengikutinya. Selama kita menyusulnya, aku akan melakukannya secara pribadi mengambil tindakan dan membasminya dengan satu gerakan. Sederhana, Zuo Qiulu dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya, bagaimana mungkin begitu banyak makhluk tertinggi di dunia ilahi tetap bersikap rendah hati. Tidak peduli seberapa banyak nafas tertahan, itu luar biasa. Teleportasi terus-menerus sepanjang perjalanan, pasti ada pengintai yang mengintai di berbagai kota besar di Yuyanland, dan keberadaan mereka tidak boleh disembunyikan. Setelah Zuo Qiulu mengungkapkan kekhawatirannya, Paman Li menunjukkan cincinnya, mengeluarkan beberapa ramuan dan membagikannya, sambil berkata satu ramuan dapat digunakan selama sebulan. Setelah menelannya, nafas dapat dikontrol sesuka hati. Kami berpura-pura menjadi orang biasa prajurit, jadi bukankah itu mudah ditemukan? Tidak masalah. Zuo Qiulu berkata dengan gembira ada terlalu banyak orang yang berteleportasi dari berbagai kota selama periode ini. Kita hanya ada 12 orang. Selama auranya ditekan dan kita menyamar, pengintai biasa tidak akan bisa mendeteksi kita. Sekelompok orang dengan cepat menelan pil dan menyamar, ada yang menggunakan topeng aneh, ada pula yang menggunakan pil penyamaran. Sekelompok orang dengan cepat berubah menjadi pejuang biasa, tidak ada yang mengejutkan dari penampilan mereka. Sekelompok orang berteleportasi dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan Luli, teleportasinya masih terlalu lambat. Luli dapat melintasi beberapa provinsi dalam satu penerbangan, dan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang melintasi kehampaan. Zuo Qiulu dan yang lainnya perlu berteleportasi beberapa kali untuk melintasi sebuah provinsi, yang memakan waktu setidaknya 3 atau 4 jam. Luli baru saja berhenti di jalan, dia siap terbang melintasi kehampaan menuju Tanah Yuyan dan beristirahat lagi. Kekuatan Tuan Yan memberinya perasaan krisis yang kuat, dan dia tidak sabar untuk merebut 2 gunung suci lainnya. Lenyap. 3 hari kemudian, Silai menerima laporan dari bawahannya di sebuah kota kecil, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Bukan karena Luli hilang, Luli sedang terbang melintasi kehampaan menuju utara, dan dia telah menerima informasinya. Yang hilang adalah 2 dewa tertinggi Istana Api Hitam dan Zuo Qiulu dan yang lainnya. Setelah 12 orang ini meninggalkan Gunung Angin Hitam, mereka benar-benar melarikan diri dari pandangan pengintai yang dia tanam. 3 hari berlalu, dan keberadaan mereka tidak ditemukan. Silai tidak mengetahui situasi spesifik pertempuran di Black Wind Mountain. Meskipun Luli belum mati, situasinya jelas tidak optimis. Kalau tidak, dia tidak akan segera bergegas menuju Tanah Yuyan, tanpa meninggalkan perintah atau pesan apapun untuk dirinya sendiri. Zuo Qiulu dan 12 orang lainnya pasti belum mati, jika tidak, mengapa Luli bergegas kembali ke Tanah Yuyan? Dia mengirim orang untuk menyelidiki di dekat Gunung Angin Hitam, tetapi tidak ada mayat yang ditemukan. Luli melarikan diri ke utara. Zuo Qiulu dan yang lainnya menghilang secara misterius, yang membuat Silai merasakan banyak tekanan. Jika keberadaan ke-12 orang ini tidak dapat dideteksi, dan Luli disergap, dia akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Benar, 12 orang. Silai tiba-tiba terbangun dan dengan cepat mengirim pesan ke semua pengintai untuk memperhatikan apakah tim yang terdiri dari sekitar 12 orang terus-menerus berteleportasi atau terbang. Sehari kemudian, 3 berita datang. Ada 3 teleporter dalam tim yang terdiri dari sekitar 12 orang saat ini, 1 berteleportasi menuju Tanah Yuyan, 1 berteleportasi ke selatan dari Tanah Yuyan, dan 1 lagi berteleportasi dari barat ke timur. Silai menganalisis informasi dengan hati-hati, menepuk peta dengan tangannya yang besar, dan berteriak dengan dingin ke-12 orang ini adalah Zuo Qiulu dan yang lainnya. Mereka menyamar dan menahan aura mereka. Terus sampaikan pesan awasi mereka, aku tidak boleh membiarkan mereka menjauh dari pengawasan kita. Pada saat yang sama,
Silai meminta seseorang untuk mengirim pesan untuk mencegat Luli di depan dan memberitahunya tentang pengejaran Zuo Qiulu dan orang lain di belakangnya. Ini juga memberi Luli persiapan mental untuk merencanakan masa depan. Selain itu, Silai mengirimkan pesan penting ke Pan Yuqin, memberitahu Zuo Qiulu dan yang lainnya tentang berita akan pergi ke utara. Terlepas dari apakah Zuo Qiulu dan yang lainnya mengikuti Luli, atau Zuo Qiulu untuk Ling Qingyan, selama mereka masuk ke tanah Yuyan, mereka akan ditikam berkeping-keping dengan 12 pisau tajam, yang akan dengan mudah mengubah tanah tersebut. Yuyan menjadi berkeping-keping berdarah. Apakah orang-orang dari Istana Api Hitam dan Zuo Qiulu mengikuti? Sehari kemudian, Luli ditemukan oleh seorang pengintai segera setelah dia terbang melintasi kehampaan dan mengetahui beberapa berita. Dia mengerutkan kening, dengan ekspresi mematikan di tubuhnya, dan berkata aku tidak bisa membasmi dua orang dari Istana Api Hitam, beraninya kamu Zuo Qiulu mengikutimu. Terlepas dari apakah kamu dapat merebut dua gunung suci lainnya dan menekan orang-orang dari Istana Api Hitam, aku pasti akan membasmimu 10 makhluk tertinggi di alam dewa. Luli jauh lebih cepat daripada Tuan Yan dan yang lainnya, jadi ketika dia tiba di tanah Yuyan, Tuan Yan dan yang lainnya baru saja tiba di bagian utara alam dewa, dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk berteleportasi ke sana. Dengan kata lain, Luli hanya punya waktu 3 atau 4 hari. Dia harus mendapatkan 2 gunung suci yang tersisa dan menggabungkan 5 gunung suci menjadi satu dalam waktu 3 atau 4 hari. Selain itu, ia masih harus memikirkan cara untuk menghadapi Zuo Qiulu dan lainnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah 5 gunung suci digabungkan. Kemampuan apa yang dimilikinya? Bagaimana jika Hongling Tianbao ini tidak banyak berguna dan tidak dapat menekan Yan Zhen dan lainnya? Terlebih lagi, dia tidak tahu di mana kedua gunung suci itu berada saat ini. Luli tidak yakin dia akan bisa menemukan 2 gunung suci itu dalam 3 atau 4 hari. Oleh karena itu, ia harus mempunyai strategi yang komprehensif dan merencanakan jalan keluarnya. Hei, begitu dia sampai di tanah Yuyan, sesosok tubuh terbang ke arahnya dari kejauhan. Luli meliriknya dengan pikiran spiritualnya dan langsung sangat gembira. Ye Kai sebenarnya ada di sini, mengira Pan Yuqin mengetahui keberadaannya dari Silai dan meminta Ye Kai menunggu di sini lebih awal. Lihat tuanku, Ye Kai memberi hormat dengan hormat, dan Luli melambaikan tangannya dan bertanya, di mana Nona Muda dan Pangeran Yan? Mereka berada di dalam gua ratusan ribu mil di depan. Ye Kai menangkupkan tangannya dan berkata, mereka telah menunggumu. Bukankah aku sudah meminta mereka untuk mengungsi? Luli mengerutkan kening, Zuo Qiulu dan yang lainnya datang untuk membasminya. Yang paling dia khawatirkan adalah Ling Qingyan, Pan Yuqin dan 9 keluarga Raja Dewa yang agung. Sedangkan bagi masyarakat Yuyan Land, dia tidak peduli, karena dia bukanlah pemilik Yuyan Land, dan dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap Yuyan Land. Selain itu, Zuo Qiulu dan yang lainnya tidak boleh begitu gila dan membantai orang biasa. Bagaimanapun, dia belum mati. Jika dia marah dan membalas dengan cara yang sama, itu akan merusak fondasi seluruh alam dewa. Berjalan, dia tidak punya waktu untuk bertanya lagi, jadi dia membawa Ye Kai dan terbang, kecepatannya mencapai batasnya, dan dia membutuhkan beberapa batang dupa untuk mencapai pegunungan yang luas. Itu dia, Ye Kai menunjuk ke puncak gunung dan berkata ada ilusi di bawah kaki gunung, dan ada sebuah gua di dalam ilusi. Luli terbang bersamanya, dan ketika dia sampai pada ilusi, batasan di sana tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian susunan ilusi menghilang, dan Ling Qingyan serta Pan Yuqin berdiri di pintu masuk sebuah gua, mata mereka berbinar ketika melihat Luli. Masuk dan bicara. Luli terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan memimpin ke dalam gua. Pan Yuqin dan Ling Qingyan segera mengikuti. Ada kastil bawah tanah di dalam gua, yang cukup indah. Luli mengambil kursi utama dan bertanya, mengapa kamu belum mengatur evakuasi? Pengaturan telah dibuat untuk evakuasi. Ling Qingyan menjelaskan semua anak langsung dari 9 keluarga Raja Dewa Besar telah pindah ke alam rahasia, dan anak-anak jaminan juga pindah. Kami berdua dapat pergi kapan saja. Ada susunan teleportasi di sini. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan berkata, jangan keluar kecuali aku mengirimimu pesan. Selama kamu tidak keluar, Zuo Qiulu dan yang lainnya tidak akan bisa mengancamku, dan itu akan lebih mudah bagimu, aku untuk bertarung. Apakah masalahnya sangat merepotkan? Pan Yuqin mengerutkan kening. Dilihat dari situasinya, Luli seharusnya hampir memulihkan kekuatan tempurnya. Dia pergi ke alam dewa dan segera kembali. Dia pasti menghadapi masalah besar. Luli tidak menyembunyikan apapun dan berkata, aku bertarung melawan orang kuat dari Istana Api Hitam. Dia memiliki armor harta karun surgawi Hongling.
Dengan kekuatan bertarungku saat ini, aku masih tidak bisa membasminya. Armor Hongling Tianbao. Pan Yuqin dan Ling Qingyan saling berpandangan, dan ekspresi mereka menjadi jelek. Ada beberapa harta karun surgawi Hongling di tanah Yuyan dan alam dewa, tetapi sejauh ini belum ada baju besi pertahanan yang muncul, dan hanya ada 2 senjata, kebanyakan adalah harta tambahan. Kota pengrajin ilahi adalah Hongling Tianbao, yang Kaisar Yusing tidak dapat membukanya meskipun telah diserang oleh Ibel $1 untuk waktu yang lama. Luli kehabisan akal dan akhirnya berhasil menerobos setelah menelan ramuan ilahi yang diberikan oleh kekuatan surgawi tingkat kedua. Diketahui bahwa orang-orang di Istana Api Hitam memiliki artefak pertahanan Hongling Tianbao, yang hampir tak terkalahkan. Pantas saja Luli meminta mereka mengungsi, karena Zuo Qiulu dan yang lainnya bisa membuat keributan kapan saja hingga menarik Luli untuk mati. Oke, ayo pergi. Ling Qingyan mengangguk dan berkata, keturunan dari 9 Raja Dewa Agung telah dievakuasi secara terpisah sesuai rencana. Luli, tolong tinggalkan mereka sendiri. Bahkan jika Zuo Qiulu membantaimu di tanah Yuyan, jangan impulsif. Temukan cara untuk menjaga diri sendiri. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Tetapi, Ling Qingyan berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk jika kamu bisa bergabung dengan Istana Sangqing, maka tidak perlu bicara lebih banyak tentang masalah ini. Luli melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata jika kamu mengizinkanku bergabung dengan Istana Sangqing, kamu sebaiknya membasmiku. Jangan khawatir, aku akan pergi ke tempat Ibel $1 kuno itu mati dan mencari cara untuk mendapatkan sisanya, 2 gunung suci. Dengan begitu saya akan memiliki kesempatan untuk bergabung menjadi Hongling. Itu adalah harta karun. Tempat di mana Ibel $1 kuno itu mati. Mata Ling Qingyan berbinar dan dia berkata, Luli, biarkan aku pergi bersamamu. Aku telah memasuki tempat kematian Ibel $1 kuno berkali-kali, dan aku cukup mengenalnya. Aku dapat membantumu mengurangi banyak masalah. Juga, Luli berdiri dan berkata, itu saja, Yuqin, CR akan diserahkan padamu. Bantu aku merawatnya dengan baik. Jangan khawatir. Pan Yuqin memandang Luli dengan penuh kasih sayang dan berkata, Luli, jangan bertindak sembarangan. Keselamatanmu lebih penting dari apapun. Jika kamu mati, semua orang di negeri Yuyan akan mati, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Jangan khawatir. Luli melambaikan tangannya, memasukkan Ling Qingyan ke dalam mutiara Tianxi, lalu merobek kekosongan itu dan pergi. Tempat ini masih jauh dari tempat kematian Ibel $1 kuno, jadi tentu saja mustahil bagi Luli untuk terbang ke sana, karena akan memakan banyak waktu. Luli terbang melewati kehampaan lebih dari 10 kali berturut-turut dan akhirnya tiba di dekat tempat Ibel $1 kuno itu mati. Ruang di sini tidak stabil, dan dia tidak berani terus terbang melalui kehampaan, jadi dia melepaskan Ling Qingyan. Pikiran spiritualnya memindai area tersebut dan setelah menemukan beberapa prajurit, dia membawa Ling Qingyan dan terbang. Beberapa prajurit sedang berjalan di dekat tempat Ibel $1 kuno itu mati, ketika mereka melihat 2 orang terbang di udara, mata mereka membelalak. Penampilan Ling Qingyan begitu tiada taraf, dan sosok anggunnya sudah cukup membuat mereka semua gila. Mendengus. Ling Qingyan mendengus keras, yang meledak di benak sekelompok orang seperti guntur. Sekelompok orang segera bangun. Seseorang tiba-tiba menyusut matanya, berlutut dan memberi hormat, dan berkata, lihat Tuan Lu dan Yang Mulia Pangeran Yan. Tuan Lu, Raja Yan. Orang-orang yang tersisa gemetar dan dengan cepat berlutut di tanah, tidak berani bernapas. Mereka baru saja berani menghujat Raja Yan, dan mereka tidak sabar. Berdiri, Luli berkata dengan dingin bantu aku menyebarkan berita dan beritahu seluruh negeri Yuyan katakan saja bahwa Raja Yan dan aku berada di tempat kematian Ibel $1 kuno. Jika Zuo Qiulu ingin menemukan kami, datanglah ke tempat kematian, dari Ibel $1 kuno. Seperti yang kamu perintahkan, perintah Luli adalah dekrit kekaisaran bagi mereka, tidak hanya mereka tidak akan melanggarnya, mereka bahkan akan berusaha melakukan yang terbaik. Agaknya setelah berita ini menyebar, seluruh orang di negeri Yuyan akan membantu menyebarkannya, dan akan segera menyebar ke seluruh negeri Yuyan. Berjalan, Luli memimpin Ling Qingyan dan bergegas menuju tempat kematian Ibel $1 kuno, dia percaya bahwa setelah menyebarkan berita, Yan Zhen Zuo Qiulu dan yang lainnya tidak akan main-main ketika mereka tiba di tanah Yuyan, tetapi hanya akan sampai pada kematian Ibel $1 kuno, tempat untuk menemukannya. Ada banyak sekali batasan di sini. Luli tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Tempat kematian Ibel $1 kuno itu penuh dengan batasan. Apakah mungkin menemukan cara untuk membasmi Zuo Qiulu dan yang lainnya di sini?
Selama Zuo Qiulu dan yang lainnya terbasmi, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang Yan Zhen dan orang lain yang membasmi secara acak di tanah Yuyan atau alam Doutian dan tempat lain. Dia akan memiliki cukup waktu untuk menemukan cara untuk bersaing dengan Yan Zhen Paman Li. Terakhir kali Luli mengunjungi tanah kematian Ibel $1 kuno, dia disergap oleh Yu Qingtian dan hampir mati di dalam. Namun secara kebetulan, saya mendapatkan 3 gunung suci tersebut dan bertemu dengan Ling Qingyan saat itu. Yu Qingtian mati, bukan di tangan Luli, tapi oleh Ibel $1. Luli bahkan tidak berpikir untuk pergi berurusan dengan rumah bawang, belum lagi banyak hal yang terjadi saat ini, dia tidak akan mengambil inisiatif meskipun semuanya baik-baik saja. Baginya, Bawang Mansion adalah kekuatan tingkat rendah. Jika Yu Qingtian tidak mati, dia masih bisa menekannya. Tapi menghadapinya sekarang seperti orang dewasa yang menindas anak-anak, yang tidak menghormati identitasnya. Dia dan Ling Qingyan memasuki tempat di mana Ibel $1 kuno itu mati. Ketika mereka masuk, itu masih gurun yang sama. Gurun ini adalah ilusi yang sangat cerdik yang dipatahkan oleh Luli saat itu. Luli tidak perlu istirahat kali ini, Ling Qingyan memimpin Luli berkeliling beberapa kali dan berjalan keluar dengan mudah. Ling Qingyan telah berada di sini berkali-kali, dan area sekitar tanah kematian Ibel $1 kuno seperti taman belakangnya sendiri. Kemudian kami sampai di Sungai Liusa. Terdapat banyak boneka di dasar Sungai Liusa, dan mereka juga merupakan kerangka raksasa yang sangat kuat. Namun, masih belum ada tekanan bagi Ling Qingyan, dan dia tidak tahu kekuatan magis apa yang dia keluarkan untuk membuat pasir hisap berhenti sejenak, dan kemudian memimpin Luli dengan cara yang megah. Tajam, Luli tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Baru saja dia siap menyerang dan mengusir raksasa kerangka itu, tapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu saja. Haha. Apa ini? Ling Qingyan tersenyum ringan dan berkata selama kamu menguasai triknya, Sungai Liusa ini simen sungai biasa. Namun, saya dapat dengan mudah memecahkan bagian luarnya, tetapi saya tidak tahu banyak tentang bagian dalamnya, karena batasannya di dalamnya sangat misterius dan menakutkan, dan saya tidak mengerti banyak tempat. Berani menerobos masuk. Luli memasuki Gunung Kabut Jiwa saat itu dan mengetahui kengerian di dalamnya, Gunung Kabut Jiwa bahkan tidak dianggap sebagai area inti. Area di sekitar candi itu mungkin adalah area intinya, bukan? Namun hampir tidak ada yang bisa sampai ke sana. Qingyan, menurutmu di mana kedua gunung suci itu berada? Luli bertanya setelah berpikir sejenak. Lagi pula, Ling Qingyan lebih akrab dengan daerah ini daripada dirinya. Menurut perhitunganku, Ling Qingyan seharusnya sudah memikirkan masalah ini sejak lama, dan kemudian berkata, 2 gunung suci seharusnya pergi ke area inti. Ini seharusnya diatur oleh Kaisar Ibel $1. Dia tidak akan lepaskan dengan mudah. Orang-orang mendapatkan 5 gunung suci. Jika Anda ingin mendapatkan Hongling Tianbao ini, Anda harus masuk ke area inti. Luli mengangguk sedikit, merasa itu masuk akal. Karena Kaisar Monster telah menerapkan begitu banyak batasan dan meninggalkan begitu banyak harta, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan hartanya dengan mudah. Kalau tidak membobol kawasan inti, bagaimana bisa panen besar tanpa mengambil risiko? Dia bertanya, tahukah Anda di mana kawasan inti? Aku tahu, ikut aku. Ling Qingyan mempercepat sedikit dan memimpin jalan, dia memiliki sosok yang anggun dan sosok anggun dengan lekuk tubuh yang sangat berlebihan, bokongnya yang montok terlihat dari belakang, yang sangat mampu memikat hati pria. Luli dan Ling Qingyan pernah bersenang-senang, tetapi kemudian terlalu banyak hal terjadi dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi akrab lagi. Sekarang sendirian dan mengikutinya, Luli secara alami sedikit cemburu melihat sosoknya yang sempurna. Hehe, seolah merasakan tatapan membara Luli, Ling Qingyan berbalik dan tersenyum manis, tuanku, sekarang bukan waktunya untuk berpikir liar. Di sini sangat berbahaya. Ketika Anda melewati krisis ini, apapun yang Anda inginkan, keluarga budak akan melakukannya memuaskanmu. Luli terbatuk dengan canggung, menatap Ling Qingyan dan berkata, bukannya kamu, anak yang hilang, terlalu menggoda. Apakah kamu memujiku atau memarahiku? Ling Qingyan tersenyum lagi, dan gelombang cahaya di matanya membuat Luli merasa bersemangat lagi. Luli telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa, tapi Ling Qingyan adalah yang terbaik dalam hal merayu pria. Dia tidak menggunakan teknik pesona atau melakukannya dengan sengaja, itu hanya temperamen yang terpancar dari dalam tulangnya. Ayo pergi. Luli menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa ini bukan waktunya untuk berpikir liar. Meskipun dia kuat dalam pertempuran dan kuat secara fisik, batasan di sini sangat menakutkan. Jika dia tidak melakukan sesuatu dengan benar, dia akan terjebak atau mati. Di sini.
Ling Qingyan berhenti menggoda Luli dan berkonsentrasi pada perjalanannya, sebuah peta muncul di tangannya dan menuntun Luli berputar-putar. Luli sepenuhnya percaya pada Ling Qingyan dan mengikutinya sepanjang jalan tanpa mempedulikan apapun. Setelah memutar selama 1,5 hari penuh, Luli tidak tahu di mana dia berada saat ini, atau bahkan arahnya. Ling Qingyan akhirnya berhenti, menunjuk ke depan dan berkata, apakah kamu melihat hutan di kejauhan? Kami menyebutnya hutan gelap. Menurut catatan keluarga kami, selama kamu melewati hutan ini, kamu telah memasuki tempat kematian, dari Ibel $1 kuno. Area inti. Luli menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke hutan lebat di kejauhan, dia tidak merasakan nafas kehidupan yang kuat di hutan. Namun, ia tidak berani gegabah sama sekali, karena Ling Qingyan berhenti di depan hutan, yang membuktikan bahwa hutan tersebut sangat berbahaya. Dia bertanya ceritakan tentang hutan ini dan apa bahaya spesifiknya. Pohon dan ular. Ling Qingyan menunjukkan rasa takut di wajahnya dan berkata pepohonan di sini dapat menjebak orang. Pohon-pohon di sini seharusnya dibatasi dan diberkati serta sangat sulit untuk dihancurkan. Sekali terjebak oleh pepohonan, saya tidak dapat melarikan diri. Tetapi pepohonan hanya bisa menjebak orang. Astaga, bahaya sebenarnya adalah ular di dalamnya. Ular. Luli sedikit penasaran, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada binatang buas mirip ular tingkat raja di dalam? Bukan seorang raja, tapi lebih menakutkan dari seorang raja. Ling Qingyan menjelaskan ular di sini tidak besar, dan yang kecil hanya sepanjang jari, tetapi ular di dalamnya sangat cepat dan sangat pandai berkamuflase. Jika mereka tidak bergerak, bahkan pikiran spiritual kita pun tidak dapat mendeteksinya. Ada 2 jenis ular, satu jenis menyerang tubuh dan sangat beracun. Giginya sangat tajam. Sekali digigit, racun akan dengan cepat menembus ke dalam kekuatan ilahi Anda, mengganggu kekuatan ilahi Anda, dan merusak daging dan tubuh Anda, darah. Ular jenis lain. Ia bisa langsung berubah menjadi bayangan dan memakan jiwamu. Mendesis. Luli menghirup udara, bahkan dia merasa gemetar. Pohon bisa menjebak manusia, dan ular bisa menyamar, mereka terbagi menjadi 2 jenis, yang satu menyerang tubuh dan yang lainnya menyerang jiwa. Hal ini sulit untuk diwaspadai. Luli membuat gambaran di benaknya, dia bergegas masuk sendirian, dan pohon-pohon besar segera menyerangnya. Ketika dia pergi untuk memecahkan pohon besar itu, ular-ular yang tersembunyi di dalam pohon itu terbang keluar dari segala arah, bahkan ada yang langsung menyerbu ke dalam jiwanya. Luli, aku telah memasuki tempat ini 3 kali, tapi aku selalu keluar setiap saat. Ling Qingyan tersenyum pahit dan berkata tempat ini tidak bisa dimasuki dengan kemampuanku. Apakah kamu yakin? Jika kamu tidak yakin, jangan mengambil risiko dengan mudah. Ada tingkat kepastian tertentu. Luli merenung sejenak dan berkata, ular-ular ini seharusnya tidak mampu menembus pertahananku. Sedangkan untuk menyerang jiwaku, tidak perlu khawatir. Jadi aku hanya perlu mencari cara untuk menerobos pohon-pohon besar, dan aku bisa melintasi hutan ini. Luli bahkan tidak tahu seberapa kuat pertahanan fisiknya saat ini, meskipun ular di sini menakutkan, mereka tidak mungkin lebih tajam dari gigi Xiaobai, bukan? Pergilah ke mutiara jahat surgawi. Luli berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, aku akan masuk ke hutan gelap ini. 1770